Selamat pagi, kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan krusial bagi generasi kita, yaitu budaya populer dan tantangan identitas nasional bagi generasi muda. Bersama saya, Wali Bunga Zida, mari kita membedah bagaimana menavigasi jati diri kita di era globalisasi dan digital. Kita mulai dari latar belakang mengapa bahasan ini sangat mendesak. Saat ini, kita sedang berada di tengah gelombang globalisasi yang luar biasa masif. Melalui revolusi digital, budaya asing seperti K-pop, gaya hidup barat, anime, hingga tren media sosial masuk secara instan tanpa sekat langsung ke layar gawai kita setiap harinya. Hal tersebut membawa kita pada fokus masalah utama kita hari ini, bagaimana cara terbaik bagi generasi muda untuk menyaring budaya luar tanpa harus mematikan kreativitas modern mereka. Ingat, tantangan terbesar kita saat ini bukanlah membenci atau memusuhi budaya asing, melainkan menjaga agar kearifan lokal kita tidak punah dan terpinggirkan di tengah gempuran produk kebudayaan populer global. Lalu ada 3 landasan kebijakan Indonesia, yaitu pertama Pancasila, khususnya sila ketiga, yang kedua konstitusi kita melalui Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 1, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Lalu, mengapa budaya populer ini begitu memikat generasi muda? Setidaknya ada 3 alasan utama. Pertama, aksesibilitas digital, di mana algoritma media sosial selalu menyajikan tren instan kapan saja. Kedua, tawaran estetika modern yang dianggap tren dan kekinian. Serta ketiga, adanya kebutuhan afiliasi sosial, yaitu keinginan kuat para remaja untuk diakui sebagai bagian dari komunitas global. Tentu kita harus melihat fenomena ini secara adil melalui dualitas dampaknya. Di satu sisi, ada dampak positif. Budaya populer mampu memicu kreativitas global, memperluas wawasan inklusif, dan melatih penguasaan bahasa asing. Namun di sisi lain, ada dampak negatif yang mengintai, seperti ancaman denasionalisasi, gaya hidup konsumtif ekstrim, sikap individualis, hingga mulai melunturnya rasa bangga dalam berbahasa Indonesia. Menghadapi tantangan ini, strategi utama yang harus kita dorong adalah globalisasi dengan prinsip gaya global esensi lokal. Globalisasi mengajarkan kita untuk mengemas budaya lokal agar tetap relevan di masa kini. Contoh nyatanya adalah melahirkan karya busana batik kontemporer bertema streetwear atau mengubah aransemen musik modern dengan sentuhan alat musik tradisional daerah. Strategi tersebut tentu memerlukan sinergi dari berbagai agen sosialisasi, mulai dari lingkungan keluarga, institusi pendidikan, hingga para kreator konten yang aktif memproduksi media kreatif. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Semua materi yang saya sampaikan pada hari ini berdasarkan landasan pada literatur dan undang-undang yang valid. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.